kawan-kawan, para mujahid, mujahidah, para pejuang Al-Quran di tanah air. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita ini, dan barangkali ada yang mau menyampaikan pengalaman atau pertanyaan, dipersilahkan. Perkenalkan, Ana Rais dari Tambun, Ustaz. Tambun ya, Tambun Bekasi ya? Bekasi ya, Bekasi. Baik, Kebetulan Rais. eh, pertemuan pertama saya mungkin ya, jadi ini udah kuliah keempat. Oh ya, Tapi meskipun tidak mengikuti kuliah ke-1 dan ke-3, materi keempat ini sangat menarik begitu. Terutama saya sendiri sekarang diberikan amanah sebagai koordinator tahfidz di SMP Dewan Dakwah Tambun. Masya Allah ya. Oh Eh, berarti di saja STID ya? mungkin Ya, hanya baik. saja mungkin sama berkecimpung dengan Al-Quran ini, terutama di SMP Dewan Dakwah yang alhamdulillah sudah 7 tahun. Wah, 7 tahun. Targetannya memang lumayan luar biasa, yaitu 6 juz, Hmm. dan berkaitan dengan keadaan begitu, termasuk pandemi ini meskipun sudah berlalu, tetapi dampak yang dirasakan itu sangat luar biasa, terutama dalam proses pembelajaran tahfidz dan kemampuan anak dalam membaca gitu, Ustaz. Iya. Tadi di disampaikan bahwasanya metode yang sering digunakan adalah Iqra ya. Metode Iya. Iqra kalau dilihat jilidnya lumayan banyak, memang 6 jilid begitu. Sedangkan waktu SMP itu hanya 3 tahun. Iya. Dan menghitung meskipun 3 tahun, hari efektifnya kalau dihitung-hitung adalah 150 hari, Ustaz. Astagfirullah ya. Dari 3 tahun tersebut begitu. Iya. Jadi sedangkan pembelajaran tahsinnya harus seperti apa begitu kan, Iya. dan mencapai target 6 juz juga tahun ini hanya 30% begitu lulusan kemarin itu. 30%. Mungkin kami minta dari bidang pengembangan studi Al-Quran begitu, ada pendampingan khusus begitu, karena memang Iya. meskipun lingkup Dewan Dakwah di Dewan Dakwah Tambun begitu, tetapi untuk pembimbing dari bidang pengembangan studi Al-Quran itu belum ada begitu. Kemudian Itu ya, iya. Begini Pak, keduanya Mas Rais, nyambung dulu ya. Nyambung dulu supaya nanti saya tidak ini. Nah, gini, untuk itu yang dimaksud 30% itu untuk pembelajaran baca Qur'annya ya? baca Al-Quran dan yang selesai 6 juz begitu, Ustaz. Oh, ya, ya, ya. Ya, baik, baik. Baik, ya, terus. Yang keduanya adalah eh, permasalahan yang kita alami adalah input dari ketika pendaftaran begitu. Iya. Bagaimana mengatasinya begitu, karena sangat luar biasa, apalagi yang sekarang itu hanya 18% Ustaz dari jumlah siswa 90 orang. Jadi 18 sekitar 18% 11 itu yang apa? yang bisa baca Al-Quran begitu. Masya Allah, iya. SMP ya, SMP. Ya, segitu sedikit. Iya, iya, baik. Baik. SMP begitu. Baik. Kayak SD begitu kan, ada SMP, ada SMA, mudah-mudahan bisa terintegrasi gitu satu pembelajaran Al-Quran itu gitu, Ustaz. Baik. Dapat. Baik, itu saja, Ustaz. Jazakumullah Baik. khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin saya bisa langsung ya. Saya langsung karena jauh waktu, nanti kalau ada yang menyusul pertanyaan silahkan. Jadi begini Pak Mas Rais ya, memang sampai dengan saat ini jujur ya saya katakan sebagai salah satu penggerak pendidikan Al-Quran di tanah
air, saya bersama kawan-kawan yang lain mencatat bahwa untuk sistem pembelajaran baca tulis Al-Quran di sekolah-sekolah formal itu memang belum kita temukan cara yang tepat menyesuaikan alokasi waktu yang begitu pendek itu. Misalnya telah ditempuh ada Iqra klasikal, tapi itu juga tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Jadi karena baca Al-Quran itu, mengajarkan baca Al-Quran itu yang utama justru adalah harus ada musyafahah, harus ada individual. Jadi harus ada individual, karena harus ditahsin satu persatu ya. Nah, sehingga dengan demikian ini perlu terobosan-terobosan sekolah-sekolah itu. Terobosannya misalnya begini. Jadi ada kaidah begini ya. Mengajar baca Al-Quran kepada anak didik 4 kali 3 berarti berapa? 12. Kemudian 2 kali 6 juga 12. 1 kali 12 juga 12. Ini dari proses pendidikan sebetulnya yang paling bagus yang mana? Nah, ini contohnya. Jadi yang paling bagus itu adalah yang 1 kali 12. Jadi pertemuan sampai 12 kali itu lebih bagus daripada pertemuan hanya 3 kali. Jadi sehingga dengan demikian banyak sekolah sekarang menempuh cara begini, Mas Rais. Jadi ada matrikulasi. Jadi kelas 1 anak-anak itu diadakan matrikulasi semacam pesantren kilat. Pesantren kilat ya, adakan program khusus untuk pembelajaran baca Quran. Sebab kalau misalnya anak yang masuk dari 90 ternyata ditemukan hanya 18% yang sudah mampu baca Quran. Ini kalau diajarkan sesuai dengan waktu yang tersedia di SMP, ini pasti yang jadi korban nanti yang 18%. Itu 18%. Karena harus menyesuaikan dengan yang belum bisa. Tapi kalau dengan matrikulasi ada program khusus, misalnya diadakan semacam mukim ya atau pesantren singkat, ya, semua anak diajari khusus untuk dengan pembekalan baca Quran. Insya Allah nanti selanjutnya dalam proses pembelajaran setiap hari itu tinggal meneruskan. Nah, ini yang dilakukan di banyak tempat seperti itu. Dan sekarang SMP saya lihat sudah mulai seperti itu. Ya, misalnya ada juga SMP itu yang menempuh cara pagi hari. Saya melihat SMP 1 Sukabumi ya, misalnya itu ada. Itu setiap hari Jumat pagi. Kemudian yang SMP 2 Nagrak, itu setiap pagi malah ada sholat duha, kemudian langsung pembelajaran Quran. Walaupun sifatnya masih klasikal, tapi setiap hari. Nah, itu lebih bagus daripada hanya ketemu seminggu sekali. Walaupun seminggu sekali ketemunya mungkin sampai 2 jam. Nah, ini jadi strategi yang harus tempuh. Kemudian yang kedua, guru yang mengajarkannya juga harus dibekali metode mengajarkan Iqra secara klasikal. Itu untuk membantu. Jadi gitu ya mungkin Mas Rais. Jadi di samping metode secara individual, tapi guru juga harus dibekali metode secara klasikal. Nah, ini saya kira ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa sedikit menambah untuk menyempurnakan proses pelayanan di sekolah-sekolah di mana kita belajar. Oleh karenanya yang efektif sebetulnya ya macam kalau bisa anak SMP itu di luar waktu sekolahnya itu ada ekstrakurikuler. Jadi arahkan ke sana yang secara rutin anak itu nanti khusus diajari baca Quran. Jadi ditempuhnya seperti itu. Jadi, kalau menyesuaikan dengan jatah waktu pengajaran agama atau Al-Quran di sekolah, tentu ini akan sangat sulit ya, karena waktunya tidak memadai. Jadi seperti itu. Oke, baik, mungkin ada yang lain.
Baik, terima kasih Yai. Ini Ya, baik. Ramli mau menyampaikan sesuatu. Nah, baik. Ini sekarang saya Ramli, mungkin ada pengalaman di sana. Monggo. Dakwah Al-Quran Indonesia Timur. Baik. Mari, Ustaz. Baik Ustaz, Bismillah, Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bahwa ketika kita membaca tentang fenomena kemampuan umat Islam, kemampuan membaca umat Islam terhadap Al-Quran ini ternyata baru 35% yang bisa membaca. Sementara ada 65% itu belum bisa membaca. Bagaimana yang dilansir oleh Omjen Pol Safrudin, Wakil Ketua Umum BNI Pusat. Bisa jadi masalah itu dikarenakan karena kurangnya guru mengaji, Ustaz. Ya. Guru mengaji, apalagi yang berada di kampung-kampung. Maka Dewan Dakwah Provinsi Nusa Tenggara Timur alhamdulillah juga bersinergi dengan Dinas MPAI dan kemudian juga bekerja sama dan berkolaborasi juga dengan Istana Quran Jakarta mencoba untuk menjawab kegelisahan itu, di mana kita insya Allah akan memproduksi guru-guru Al-Quran yang mudah-mudahan bisa manfaat sampai ke pelosok-pelosok di Nusa Tenggara Timur insya Allah. Mohon dukungan kita semua. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. 1000 guru Al-Quran bisa tercapai insya Allah. Mudah-mudahan di 10 tahun ke depan sudah tercapai insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Kondisi secara nasional yang sering kita baca di media itu adalah seperti itu ya. 35% umat Islam Indonesia yang sudah mampu baca Quran. Dan kemampuan itu mungkin kalau diperas-peras lagi, kemampuan sesuai dengan kaidah, artinya ukuran kemampuan sesuai dengan kaidah pasti lebih kecil lagi. Nah, oleh karenanya benar saya kira jadi gerakan untuk memproduk guru-guru ngaji sekaligus meningkatkan kualitas guru-guru ngaji yang sudah ada, guru-guru Al-Quran sudah ada. Saya kira ini mutlak harus kita lakukan bersama-sama ya. Ya, Timnas, PMPAI, kemudian ada LPPTKA, ada FKPK, ada Batko. Ini nampaknya harus bahu-membahu ya. Kita harus melakukan diskusi bersama untuk mengevaluasi gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran yang sudah berjalan lebih dari 30 tahun kalau dihitung dari hadirnya TK Al-Quran. Saya kira ini satu hal yang yang niscaya yang harus kita lakukan. Sebab kalau kita lihat misalnya banyaknya metode di Indonesia, kemudian dilihat semaraknya TK Al-Quran, TP Al-Quran, saya juga timbul tanda tanya sebetulnya tentang data tersebut. Tapi memang faktanya juga seperti itu. Mungkin di sini, walaupun dulunya anak-anak kita ini belajar TK Al-Quran, TP Al-Quran, mungkin putus ya. Setelah TK Al-Quran, setelah TP Al-Quran, begitu ke SMP-nya, mungkin putus ini, nggak ada pelayanan lagi. Anak-anak mungkin nggak ngaji lagi. Sehingga ketika dewasanya dites ya, baca Qurannya nggak mampu lagi gitu. Sebab rasanya aneh juga ya, kalau metode di Indonesia sampai 200 metode lebih, kemudian gerakan TK Al-Quran, TP Al-Quran yang begitu semarak di mana-mana, kok ternyata jumlah umat Islam yang mampu membaca Al-Quran baru 35%, ini pasti ada tanda tanya besar ya. Ya, kita harus melakukan evaluasi bersama ya. Makanya salah satu terobosannya adalah sekarang perlu memproduk kembali guru-guru ngaji yang banyak. Ini guru-guru yang secara setia maghrib sampai isya atau mungkin subuh mengajari anak-anak di segala usia.
mungkin SD, SMP, bahkan ada anak SMA masih ngaji di situ. Sama seperti kita dulu. Jadi artinya guru-guru yang selama ini tidak pernah memikirkan apa yang didapat dari ngajar ngaji, karena memang basisnya atau latar belakangnya adalah keikhlasan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang sedang kita pikirkan ya. Mudah-mudahan ini bisa ada titik temu nanti dengan para pendukung yang lain. Artinya para muhsinin kita ini perlu dukungan bersama ya. Apalagi di wilayah-wilayah seperti di timur, di wilayah timur yang tentu membutuhkan biaya yang lebih besar ya dibandingkan mungkin di Pulau Jawa ini. Jadi ya saya kira begitu. Mudah-mudahan dengan gerakan bangkit guru ngaji ini apa itu terjawablah persoalan yang sedang kita hadapi sekarang. Ini kita belum berbicara soal tafhim ya. Kan mestinya urutannya itu setelah bisa baca mau kemana nih? Setelah bisa baca mungkin bisa ke tahfidz ya. Tapi bagusnya mungkin juga sesuai dengan fungsi Quran mestinya tafhim masuk. Mungkin dimulai dengan pengenalan terjemah. Maka perlu ada gerakan berikutnya namanya gerakan pemberantasan buta bahasa Al-Quran. Ya, kita berharap ke depan kalau anak tadarus itu dia juga tahu yang dibaca itu maksudnya apa, artinya apa. Bismillahirrahmanirrahim, anak tahu artinya apa. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, anak itu tahu segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini anak kita sudah tahu gitu. Ya, inilah yang kita harapkan ya. Ya, mudah-mudahan melalui kajian rutin setiap pekan sekali melalui Istana Quran Indonesia ini kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, kita akan semakin semangat ya dan terus menggairahkan gerakan pemberantasan buta baca Al-Quran, buta bahasa Al-Quran di tanah air. Makasih atas atensi kawan-kawan semua dan khususnya kepada kru IKTV. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, keberkahan dan kemudahan kepada kita semua dengan gerakan ini. Makasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.